Toba TV kini mengudara di satelit merah putih, siap menjadi televisi daerah yang akan menjawab kerinduan suku Batak di seluruh Indonesia, serta akan ikut berpartisipasi dalam mempromosikan wisata Danau Toba yang kini menjadi destinasi wisata super prioritas Indonesia. Segera arahkan parabola Anda dan pilih auto scan atau set manual pada receiver Anda. Tekan menu di remote TV Anda, masuk ke menu instalasi, lalu pilih satelit Telkom 4. Kemudian scan, tunggu beberapa saat, dan selamat menikmati tayangan Toba TV. Horas Madihita Saluhutna, selamat hari Minggu Madihita, tapahoho marohata, asata mulai parmingguota, martangiang nahoho mahita. Marede mahita sen nomor 15 ayat 1 sahatu ayat 2. Dohot goar nito di porbadia na tumopalangi dohotan noon. Amen. Parangihun hamu manatama di Tuhani. Marguru tu sadok logo ni rohana. Marparbuehon parbueh marhite-hite saluhut pulau na denggan. Oloy hamu majaho marhite-hite lasni roha. Robe mahamu tujulo na marhite-hite olo-olo. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan dia mata parbuko na suatu dosa. Hodo silehon apula kutua kana maksa roha. Hodo silehon gugu tua kana gale. Asima roham tatak ma kana maksa roha. Dohot kana hona pamujunan. Se tatak ma hoi nasida. Jalapalu nasida sen hapo tani. Asa patar di ida nasida. Hodo pangurupi haporusan. Dohot pangaramoti di hagogotan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sentuh ke nomor 210 dulu ayat 1. So
Imasian Lukas 7 ayat 20 songon ma hidop disi gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai ima sahatna atau rak manginugugu mahita sian Tuhan debata lahu mamulahon tahobar tupatik nai ale Tuhan debata saya parkukui mahami maulah tahobar tupatik mi amin. Mari kita sian bukete nomor 620 ayat 1 ayat 2. Tapaseret maruhatna manupogi dosa tatu debata martangi yang alita. Ali amanami jalan debata nami nadi badua kijam pargogo na sohatu dosa. Perdengan bahasa roho jalan roh disalilin-lilin na doa sina roham. Saya marpamuati maroham di hajahatun nami. Jala saya unang beimot aka dosa nami. Ay jojot rohami mardosa maradokoko. Jala jojot roh sumbuli hami rimas marhites yang pangalasun nami di hadam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paimot-imot pangalasun nami. Unang alang asli roham. Saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Padua hami. Jala sesa dosa nami. Alami anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi kima baga-baga ni debata tarimo tu hasisaan ni dosata. Para siroha jala pagdinggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha goda. Dang dibayar tu hita hobar to ka dosata. Jala dang dibalosong tu hita hobar to ka hajahatota. Songon asmiroha ni ama-ama mida ka anakna. Asmiroha ni Jehovah dia kana makabiari imana. Hasangapun mari debatana di kicam. Amin. Mari kita sian UKD nomor 110 ayat 2. Sian Lukas 7:14 ayat 12 1 ayat 14 tajahama marsikat soli didok mahutu nama mio ibana jumpa di baheko pesta manang haroan unang mabio tu si aka ali-ali manang haanggim manang hula-hulam manang hobar bagas mupe ang kanagabi asa unang nasida muse mabio ho gabe di balos itu ho alai jumpa membuat si panganok ko pio maak kana bagus
akan nama tihas nama napakpa dohot nama itu. Jadi martua mahodisi aidang tarbalos nasida itu ho ale marbalos mo itu ho sogot ihaheheo niyaka partigon ima sahatna martua maafkan na tumangihon hata ni debatan jala na biyosa. Amin. Mari kita siang buku nomor 720 ayat 1 ayat 2. Atong tahatidak ko mahaprosyaw tay so na hinatidak ko ni dungata sa haprosyaw ni sa doktor tibion rak mahita mandok aw prosya di debata Jehova ido ama partugo na suhat dosa na tumopangangit dohot tanong aw prosya ni Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasaday iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi ang sentong di porbadia andorang sudah Tuhan ido Tuhatan na tumau na bernit di banghuman ni selatus na matatarpaja do ibana di hau pilor sila na tua-tua doa di tanong na mulak mengolu di hati patuluhon na manay di surgo lau hundu siyamu ni debata Jehova amanay pardugo na sobat dosa ni di sima ibana pay mamulak sogo tu tanong manghumi halak na mangolu dohot na mati au prosya ditor di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akka nabadia doho dihasasaan di dosa doho dihatai namandong mulak mangulu dosa gotta ni halak na umate doho dihawaduan na sora sudah. Amin. Mereka kita nomor 510 ayat 1 ayat 2.
Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Mingguta sadarion ima minggu pasapuluh onok ponduk Trinitatis. Hatani debata nagade ojahan dihita di mingguon ima siang 2 Samuel bindu sia mamuka siang ayat sada sahat rodi ayat sia molo di bibelta alai molo di Alkitab ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ujaha madihita di bagasan Alkitab asa sude aka generasi muda ubotosa manatakas diatusi nasida. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Lalu sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus pimpinan Huria kita memberikan tema untuk minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, kepedulian terhadap disabilitas. Marasi rohani, marasi di rohatu aka namartihas. Banyak orang yang boleh menunjukkan kasih sebatas jika dia mempunyai hubungan darah. Wajar kalau saya seorang ibu mengasihi anak kandung saya, atau karena saya baru nenggolan hula-hula saya, dan juga yang semarga saya pariban alanan yalak mitobi ngau pasti doa marholok ni rohatu marga tobi manasi opat pusolat. Itu karena diikat di dalam hubungan darah.
Tetapi seandainya bisalah saya bersimpati melihat orang yang cacat yang banyak di pinggiran jalan, tetapi pastilah saya tidak akan menunjukkan kasih saya seperti kalau saya mengenal seseorang. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya memiliki hubungan darah. Nah, kalau topik minggu pada minggu ini kita diajak untuk peduli terhadap disabilitas, bukan berarti sebagai warga gereja kita mendemonstrasikan perbuatan asini roha tua kasude na martihas na adong di pinggiran jalan anu mobil molo adong lampu merah. Mana di tengah-tengah di Huria tabuka secara umum marpumuma akan disabilitas lawan jalo asini roha. Pasti itu akan bersifat tidak terus-menerus. Mungkin ada momen tertentu seperti misalnya kalau Paskah gereja memberikan kepedulian sedikit dari jumlah uang yang ada di gereja kepada pelayanan diakonia ke penjara, dan secara khusus kita memiliki panti asuhan, panti epata. Adondo program ini IP dan boy di dalam tona 2 hari setahun nih. Jolo dibere 20 nih Huria. Bagaimana dengan firman Tuhan? Kita boleh meneladani apa yang dilakukan Daud setelah dia menjadi raja. Seringkali kita boleh memberikan perhatian saat kita masih katakanlah belum mempunyai kedudukan, tetapi begitu kita duduk di singgasana atau jabatan tertentu, jika tidak ada motivasi yang lain, acap kali kita sulit dijumpai, apalagi dengan orang yang disabilitas. Karena itu, marilah kita memahami kebenaran firman Tuhan, persaudaraan atau persahabatan yang dilakukan Yonatan dan Daud. Seperti yang dikatakan di bagasan upasa nibata, manuk ni pealangge kotek-kotek lau marpira, sirang maraleale lobian siang matean dina. Boidoi patar di bagasan parmoluan tas 3 pari. Kalau kita mempunyai hubungan persahabatan yang begitu manis dengan sahabat kita, lebih daripada persaudaraan kandung, lebih daripada kita kematian ibu kandung, yang boleh kita tunjukkan kepedulian kita terhadap persahabatan itu tidak salah, dan itulah yang boleh kita tunjukkan juga dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa Daud boleh menunjukkan perhatiannya dan boleh mengingat janjinya kepada Yonatan sekalipun dia sudah duduk di singgasananya sebagai raja? Kita boleh melihat dari teks ini ada 3 hal yang dilakukan Daud mengapa dia boleh memelihara perjanjiannya kepada Yonatan. Yang pertama kita melihat di ayat 1 dan di ayatnya yang ke-7 ada komitmen Daud terhadap sang Yonatan. Dikatakan di dalam ayat 1 bagian akhir, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Dan juga
pasti ada mengalami ketakutan, keraguan menghadap raja. Lalu Daud mengatakan ke hadapan Mephiboset, "Jangan takut, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu karena Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Satu janji, komitmen yang boleh terus terpelihara di dalam kehidupan Daud sebagai seorang raja. Dia tidak lupa kacang akan kulitnya. Acap kali di dalam kehidupan kita, saat kita diberikan bantuan oleh seseorang, lalu ada situasi boleh berbalik. Tapi apa yang terjadi? Seperti cerita Malin Kundang ya. Setelah dia duduk di singgasananya, dia lupa diri akan ibu kandungnya, bahkan tidak mau mengakui ibu kandungnya. Dan apa yang terjadi? Daripada akhir kehidupan Malin Kundang. Dan itu bukan hanya cerita semata. Sampai hari ini, apalagi dengan situasi kesulitan yang ada, seringkali yang terpelihara adalah sifat egois, individualis. Najolo do au di lehor pamurupion, baitab naboi, bahkan ololohita gade mabiar molo didapotton halak namarasini roha najolo adorang soboi hita hehe. Jangan-jangan dia akan menuntut balas apa yang dilakukan. Kita langsung menutup hati kita. Bahkan kalau kita mempunyai komunikasi selama ini nomor, bisa jadi nomornya juga sudah kita blokir. Tidak demikian dengan Daud. Setelah dia duduk di singgasananya dan dia tetap memelihara sesuai dengan yang disampaikannya pada waktu persahabatannya dengan Yonatan. Ini boleh kita baca Bapak Ibu dan Saudaraku, jika kita punya waktu di 1 Samuel 20 keseluruhan pasal itu, bagaimana persahabatan Yonatan dan Daud. Yonatan tahu bahwa Daud mungkin bisa jadi kehidupannya lebih panjang dari dia. Tetapi Yonatan minta supaya dia, Daud sahabatnya itu, juga boleh memelihara persahabatannya terus. Sekalipun Yonatan bisa lebih dahulu mati daripada Daud. Dan itulah yang diingat oleh Daud, sehingga dia sungguh-sungguh berkomitmen mengingat janjinya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persahabatan kita, terutama dalam keluarga Kristen? Di hati-hati macalo partumpolo parpadana doli-doli dohot morowana. Apakah kita masih terus memiliki komitmen kesetiaan sampai dan sirah ia sosinirang ni hamatean? Saya pernah mendengar seorang bapak yang terpaksa mengembalikan istrinya ke rumah mertuanya, bukan pasirakon nina, alai adong istilah pak ajar hon. Apakah ini boleh ditolerir? Jika mungkin di dalam budaya kita, tetapi jika di dalam kebenaran firman Tuhan, hal ini tentunya tidak harus dilakukan oleh seorang bapak yang telah secara khusus menerima pemberkatan nikah. Kalaupun ada kekurangan, dan itu yang dinyatakan di dalam pernikahan, sekalipun istri
ada kekurangan parangenya. Alai bidok soman takokok mi Kristusi maradong pon hurianai. Jejol dohita mangalao si patik mi debata somon huria. Alai somoni mahong mi rohani debata maradong pon hurianai. Molotai ot hau minor sila. Didok nungasun ado nausun sude hahurangan hadosau dihuriai nungasun dihau minosila jala somonido pada di debata maraduk por hurianai. Napa dua hon yang kedua yang boleh kita ingat sehingga Daud boleh setia melakukan komitmen terhadap Jonathan. Dia membuktikan bahwa kasihnya itu adalah kasih yang daripada Allah, bukan daripada dirinya sendiri. Boleh kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Daud menyatakan, aku hendak menunjukkan kepadanya, yaitu kepada Mephiboset keturunan Jonathan, kasih yang dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam hubungan parmudarot di habatahon, kalau bertikai antara orang tua, i akan mapakor hodotu sudut nauposo. Adongdo di parmargaon nangi nainggolan. Adongdo nasubui du marga Lumban Raja. Tetapi pada waktu kami berkenalan, saya tahu, tetapi saya tetap menunjukkan, bahkan sebagai pendeta pernah yang terpasu-pasu pangoli itu marga Lumban Raja yang seharusnya tidak boleh domo dengan Lumban Raja saya. Di hati-hai adongdo situa hita mamarhoba sito dak pola itu nina nasida suatu ngadok nama masa. Dan benar pamasu-masuan berjalan dengan baik. Tapi pada waktu pergi ke gedung, kami sudah sampai dengan pengertian, kalau saya bilang kami, Parhalado sudah selesai menghitung persembahan. Kami berharap bahwa pengantin sudah tiba di gedung, ternyata belum sampai pengantin, mobil pengantin. Saya teringat dengan cerita itu. Lalu saya katakan kepada teman sekerja saya, pelayan, Inang Diakones kami, mari kita berdoa. Begitu amin, saya sudah melihat mobil pengantin ada di depan. Peristiwa itu boleh berulang. Saya pernah kecil mendengarkan juga ada ulau di udaku pesta di Naparadehon Lastiroha ala Tardidi alai ala nanyotak nasidan nasodomu. Menurut cerita itu nasinya malala. Apakah kita akan menjadi berhenti? Kan bisa saja ya nasi malala karena halebau di pangalopa kan hidup. Tapi seringkali kita mengaitkan dengan sumpah yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Tapi bagaimana dengan Daud? Sekalipun Saul beribu kali mencoba memunahkan, membumi hanguskan Daud, tapi justru dia, sekalipun itu dia berpadan berjanji kepada Yonatan, tetapi yang dikatakannya juga, aku tidakkah ada lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Ada pertanyaan, ada nama Saul yang diungkapkan oleh Daud. Itu artinya Daud tidak mengingat-ingat lagi kejahatan Raja Saul yang mencoba membumi hanguskan hidupnya. Tapi dia mau
dan dia bisa melakukan justru membalaskan kejahatan Saul dengan menyatakan, menunjukkan kasih yang dari Allah. Secara manusia acap kali kita memang tidak gampang mengampuni seseorang, apalagi kita akan dibuat menjadi sesuatu yang sangat pahit. Bahkan ada doa kata nate, apakah itu sadar atau tidak sadar, mardomu di tangan arara mahita. Itu hubungan yang masih baik antara kakak beradik, kandung. Tetapi kalau ada perselisihan, acap kali tidak bisa lagi damai, apalagi kalau jika tidak ada orang tuanya. Bagaimana kita akan menunjukkan seperti yang dikatakan hukum Tuhan tadi? Gale parasi roha mahamu somon amamuna nama rasini roha. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tunjukkan kepedulian kita terhadap sesama, mengingat status kita sebagai anak Allah, sehingga kasih yang dari Allah yang sudah mengalir di dalamku itu akan terus boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, persahabatan itu akan boleh terus terbina jika kita melakukan persahabatan di dalam ketulusan. Ada satu tokoh di dalam nats ini, yaitu Ziba, yang merawat Mephiboset di dalam kehidupannya. Ziba berkata kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ziba tidak meninggalkan Mephiboset setelah Yonatan mati, tapi dia terus memelihara sehingga Mephiboset masih bertahan sebagai keturunan Yonatan dan keturunan Saul. Dan akhirnya Mephiboset boleh menjadi sehidangan dengan Raja Daud. Persahabatan akan menjadi langgeng dan terus, sekalipun ada goncangan yang dihadapi, tapi itu akan boleh terpelihara jika persahabatan itu di dalam ketulusan. Jika kita di dalam ketulusan, kita juga akan menampakkan kasih di dalam kebenaran. Tidak ada kekhawatiran di dalam diri. Ziba menyatakan bahwa Mephiboset sedang cacat. Dia punya keberanian menyampaikan apa adanya keadaan Mephiboset. Dan bagaimana sikap Daud terhadap Mephiboset. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, kalau kita pada sepanjang minggu ini melalui topik minggu, kita diajak untuk peduli terhadap orang yang disabilitas. Tentu tidak hanya menunjukkan dengan memberikan rupiah kepada orang-orang yang ada di jalan di sana. Demikian juga dengan para pengasuh disabilitas. Para pengasuh disabilitas harus menunjukkan kepedulian terhadap yang dipeliharanya di dalam ketulusan. Jangan sampai kita memperalat pelayanan terhadap disabilitas untuk diri kita sendiri, untuk pujian terhadap kita. Tapi sebagai pengawas, sebagai pemelihara disabilitas, justru mari kita tunjukkan, karena saya sudah dikasihi oleh Tuhan, maka haruslah yang menjadi tanggung jawab kita itu bentuk pelayanan yang kita lakukan merupakan perjuangan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti nyanyian kita tadi,
marilah kita mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan pelayanan, sebab kita ini adalah anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu ini. Secara khusus kami diingatkan dengan satu topik minggu supaya kami peduli terhadap orang disabilitas, menunjukkan pelayanan diakonia yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Bapak, sebagai gereja HKBP memiliki lembaga panti asuhan Elim, panti Hepata yang memberikan pemeliharaan terhadap orang-orang disabilitas. Dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan, dengan keadaannya saat ini, Engkau mengetahui yang terdalam apa yang sedang terjadi saat ini. Ya Tuhan, tolonglah sehingga pelayanan Hepata boleh dimulihkan dari keadaannya yang saat ini. Jangan biarkan kami Tuhan sebagai gereja yang harusnya mengayomi pelayanan ini, keadaan ini semakin hancur. Kami bersyukur Tuhan kalau ibadah ini dilakukan di rumah sakit ini. Ini juga menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang yang sakit, kurang sehat keadaannya secara fisik. Ya Tuhan, Engkau melihat operasional rumah sakit HKBP Bariki. Engkau melihat pada zaman tahun 70-an, kalau setiap pengurus berganti baik dari yayasan kepada direktur, dan terus melihat keberadaan di tahun 70. Kalau kami menyatakan punya kerinduan untuk memulihkan rumah sakit ini seperti keadaan di tahun 70. Ya Bapak, kami tahu ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menerima tanggung jawab, meningkatkan pelayanan operasional rumah sakit, karena Tuhan yang memberikan amanah itu. Kami serahkan Tuhan ke pengurusan yang ada saat ini, pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, dan juga Bapak Direktur kami sebagai pelaksana tugas Dr. Nelson. Ya Tuhan, Engkaulah yang dapat membimbing para hamba-Mu ini untuk melakukan amanah yang daripada Tuhan, sehingga seperti firman-Mu hari ini Tuhan, sehingga keadaan rumah sakit boleh terus mengalami proses pemulihan. Kami mau serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan keadaan bangsa dan negara kami Tuhan, yang masih bergejolak dengan situasi pandemi COVID-19. Kami berterima kasih untuk pemerintah kami melalui Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintahan sampai tingkat pedesaan. Jikalau mereka memberikan kepedulian terhadap rakyat Indonesia, khususnya yang berkekurangan, ya Tuhan tolonglah BLT yang dimaksudkan untuk boleh menopang kehidupan rakyat Indonesia yang sungguh berkekurangan, itu boleh sampai kepada sesuai dengan tujuannya. Tolonglah secara khusus jikalau kami dilibatkan oleh Tuhan untuk menyalurkan hal itu, kami juga boleh melakukan bertanggung jawab di dalam ketulusan terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau melihat keadaan umat-Mu saat ini. Biarlah di dalam segala kesederhanaan kami, bahkan mungkin kami juga berkekurangan, tetapi jikalau sepanjang minggu ini Engkau mengarahkan kami untuk boleh peduli
terhadap sesama kami, terutama kepada orang-orang disabilitas. Mungkin bisa kami tidak memiliki yang berbentuk materi, tetapi mungkin kami boleh mempunyai pikiran yang baik, mempunyai jalan keluar, menolong mereka supaya mereka juga boleh selamat di dalam keberadaan mereka. Sehingga firman-Mu Tuhan yang sungguh memiliki bahwa Engkau menyambut orang-orang yang sungguh tidak seharusnya bisa masuk dalam perjamuan makan karena keberadaan gereja. Maka firman Tuhan akan terus disampaikan. Ada banyak orang yang boleh menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati jamuan yang Engkau telah siapkan Tuhan pada hari parusia, sehingga ada banyak orang yang boleh sampai kepada perjamuan makan tersebut. Sempurnakanlah doa kami Bapa di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dan sekaligus mengakhiri ibadah ini. Kita bernyanyi dari nomor 716 ayat 1 dan 2. 716 ayat 1 dan 2. Upasahat kami masian nami lehoni Tuhan pelean nami Tuhan. Sai jalo mai kade warna khusus di jolo. Pasu mai jalaramoti asa upar hasia kami peleanon patimbul hon hara jauh di tonga-tonga iburia dohot di porti ion.
Buhay maroha nami marhite-hite tolkin. Asalam hutan dahami godang nisi lehon-lehon mitu ami. Asalam kir-kir hami madopol yate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinor badia mangwar, sai Roma harajon, sai saud malomoni rohat di Banua Tohon somona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapa. Sesama dosa nami somon pane sanami, di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Unang hami toki hotu pamujuna. Palua mahami siang pangaku. Tuhan dibata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana mida.